Halo Brody in this case anyway by Sway. Balik lagi bersama gue Febri yang pengen jadi reviewer indik kayak Arik. Oke. Kali ini gue akan review lagi dan review laptop ini dari Asus dengan tipe Asus X44H. Penasaran dengan laptopnya seperti apa? Pantengin terus video ini sampai habis. Tapi sebelum kita masuk ke laptopnya, pastiin untuk teman-teman semua untuk subscribe channel ini. Jangan lupa aktifkan loncengnya agar kalian dapat notifikasi kalau kita upload video terbaru. Dan ini dia laptopnya dari Asus dengan tipe Asus X44H. Asus ini keluaran tahun 2012-an dan laptop ini lumayan cukup lama. Dan apakah masih bagus digunakan pada tahun 2001 ini? Pantengin terus videonya. Kalau gue lihat-lihat untuk laptop Asus X44H ini, kalau dari desainnya, laptop ini bener-bener menandakan laptop lawas ya. Kalian tau lah untuk laptop-laptop lama pada tahun 2012-an, itu laptopnya lumayan cukup tebal. Dan pastinya berat sih untuk bobotnya. Dan kalian tahu untuk di tahun ini kan laptop udah pada tipis-tipis. Dan untuk laptop Asus ini dia berukuran 14 inch. Dan juga laptop ini warnanya untuk bagian covernya, bagian cover itu warnanya hitam. Dan di bagian dalam ini warnanya agak sedikit coklat yang punya gradasi. Dan untuk bobotnya yang tadi gue bilang, ini laptopnya lumayan cukup berat. Dan beratnya itu di kisaran 2,4 kilograman, kurang lebih segitu. Jadi mungkin kalau buat teman-teman ingin mempunyai laptop ini dan mau dibawa berpergian kemana-mana, ini butuh effort berat. Butuh effort banyak sih untuk ngegendong atau menjinjing laptop ini. Lanjut kita untuk bagian layarnya. Untuk di bagian layarnya ini layarnya berukuran 14 inch juga, sama dengan ukuran dimensi dari laptopnya. Dan layarnya ini punya resolusi 1366 x 768 pixel. Dan untuk layar ini menurut gua untuk laptop lawas ketika kita lihat di tahun ini menurut gue masih bagus banget. Terus warnanya masih cukup bagus untuk kita nonton film. Dan juga dia di sini bezelnya untuk laptop lama ya wajar ya, untuk laptop lama biasanya itu bezelnya masih lumayan cukup tebal. Jadi kalau kita melihat layar ini masih agak lumayan cukup sempit. Yang sekarang kan udah upgradean laptop baru itu bezelnya tipis, dan jadi buat kita ngeliat layar itu lumayan cukup luas. Dan di laptop ini dia juga mempunyai satu buah webcam yang dapat merekam 480 pixel. Ini sih untuk webcam ini standar lah untuk laptop lawas, karena laptop baru juga ada juga yang masih 48 pixel. Sekarang kita lanjut ke bagian dalam, yaitu bagian keyboard dan bagian touchpad. Dan untuk bagian keyboardnya, di sini kalau kita lihat untuk laptop lama ini di tahun 2012 nih, menurut gue nih laptopnya keyboardnya ini enak banget ketika gue gunakan untuk ngetik. Ini masih nyaman lah dibandingkan dengan laptop-laptop lama yang lainnya. Untuk keyboardnya masih ada yang menurut gue masih ada yang kurang, tapi untuk laptop ini nih pas banget ketika gue ngetik. Dan capsnya emang nih lumayan cukup luas, dan di capsnya ini dia juga bentuknya bentuknya kotak, tapi dia di ujungnya itu agak pipih ke bawah gitu, jadi kayak buat naruh tangan gitu. Masih ini bener-bener diperhatikan banget dari keyboardnya. Dan di keyboardnya ini dia tidak mempunyai fitur apa-apa, dia nggak punya LED backlight dan dia tidak punya yang lain-lainnya, cuma hanya keyboardnya aja. Lanjut untuk di bagian touchpadnya. Untuk di bagian touchpadnya, laptop Asus ini dia mempunyai touchpad yang menurut gua nih licin sih untuk di bagian touchpadnya. Karena kan di bagian palm rest itu dia mempunyai sedikit gradasi yang garis-garis gitu, tapi untuk di bagian touchpad ini dibikin licin sama dia. Dan untuk responsifnya itu menurut gue cukup responsif, dan dia tidak mempunyai gestur apa-apa, cukup touchpadnya aja. Dan dia juga mempunyai dua tombol fisik, klik kanan dan klik kiri. Dan ini klik kanan dan klik kirinya ini menurut gue satisfying banget ya, ketika gue ngeklik jadi klik 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 klik. Ini berasa banget suaranya itu kayak ya itu tadi gue bilang klik-klik masih lumayan cukup besar, tapi ini enak sih kalau misalnya sambil nge-touchpad ya pakai touchpadnya terus ngeklik pakai tombol fisik, ini enak banget. Dan untuk di bagian dapur pacunya untuk laptop Asus X44H ini dia dibekali Intel Celeron B815, dan juga dia juga mempunyai grafik itu terintegrated Intel Graphic HD. Terus dia juga mempunyai RAM berkapasitas 4 GB dan harddisk berkapasitas harddisk itu 2
sebentar gue lupa. A few moments later. Harddisknya sebesar 320 GB. Kalau menurut gue untuk bagian spesifikasi ini, terutama pada bagian harddisknya ini lumayan cukup kurang banget, 320 GB doang. Mungkin balik lagi solusinya itu kalian harus ganti harddisknya minimal 500 GB. Itu juga untuk mempermudah teman-teman juga ketika kalian mempunyai banyak data, bisa menyimpan dan tidak bingung mau ditaruh di mana lagi. Oke, sekarang kita masuk ke bagian port-port dari laptop ini. Untuk di bagian portnya, laptop lawas tahun 2012 itu menurut gue lumayan cukup banyak. Di tahun sekarang sih juga cukup banyak, tapi agak sedikit dipangkas sedikit. Dan di sini akan gue sebutkan, di sini ada port chargeran. Dan untuk laptop ini gue sambil ngecas ya, karena baterainya juga udah lumayan cukup bocor. Dan di sebelahnya itu ada lubang RJ45, terus ada HDMI, ada VGA, terus ada USB 3.0. Dan di sebelahnya di sini ada DVD drive, terus ada USB juga. Dan hanya dua itu aja. Terus di depannya di sini dia mempunyai SD card, reader, terus sama audio jack. Dan ini gua nggak balik-balik ya laptopnya, karena ini sambil ngecas, soalnya nih lubangnya juga udah lumayan cukup goyang. Jadi kalau gua kegeser sedikit aja laptopnya akan mati. Jadi kalian akan lihat aja nanti di footage-nya untuk lengkap portnya. Lalu bagaimana untuk speakernya? Untuk laptop ini dia mempunyai dua speaker, dan ini sih harus gua kasih tahu ya. Untuk laptop ini speakernya menurut gua agak lumayan cukup sember, karena ini laptop lama juga. Mungkin kalau kalian ingin tahu suara laptopnya, suara audionya seperti apa, gua akan kasih footage-nya di sini. Oke, gimana menurut kalian untuk kualitas suaranya? Kalau menurut gue sih, ya kan yang tadi gue bilang sih emang sember, tapi lebih better tuh didengerinnya di volume yang kecil kayak 10 atau 30-25, itu masih better sih untuk kualitas suaranya. Dan gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Bang, lalu bagaimana untuk harganya? Untuk harganya laptop ini, wah murah banget. Jadi di kisaran 1 sampai 1,5 jutaan. Itu balik lagi dari spesifikasi dan laptop ini ada catat atau tidak. Mungkin kalau dari teman-teman semua ada yang membutuhkan, ya bisa kalian cari lah, ini Asus X44H. Dan kesimpulannya untuk laptop Asus X44H ini menurut gua untuk di tahun ini sih masih lumayan cukup bagus banget lah untuk kalian ngetik-ngetik, untuk kerja tipis-tipis aja. Ngedit sih mungkin bisa, tapi ya paling ngedit ya gambar aja sih, grafis. Kalau video sih kayaknya kurang banget, dari RAM-nya juga kurang kan, hanya 4 GB. Dan mungkin kalau kalian mau cari laptop ini nih bisa jadi wishlist kalian selanjutnya. Oke, mungkin gitu aja review laptop kali ini. Mungkin kalau dari teman-teman semua ada yang punya laptop ini atau udah pernah menggunakannya, bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk tulis di kolom komentar juga laptopnya biasanya kalian gunakan untuk kegiatan apa aja. Gitu aja dari gue, Febri. Like kalau kalian suka dengan video ini, dislike kalau kalian tidak suka. Sampai jumpa dan sampai ketemu lagi kita di review laptop selanjutnya. See you, bye, yo, until next time.